Hai, selamat datang di tutorial Geografi Bab 1 Pengetahuan Dasar Geografi. Video kali ini adalah video keempat, which is lesson keempat. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ilmu-ilmu yang menunjang adanya geografi modern seperti sekarang ini. Oke, without further ado, mari kita next saja. Nah, di sini kalian dapat melihat ada sekitar 10 bidang yang mendasari lahirnya geografi modern seperti sekarang ini. Walaupun pada kenyataannya karena ilmu berkembang dengan sangat cepat, maka bagian ini sudah berkembang menjadi jauh lebih besar. Namun, secara basic ini adalah dasar-dasar ilmu yang melahirkan adanya geografi modern. Di sini saya bagi menjadi dua. Ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik terdiri dari geologi, geomorfologi, meteorologi, klimatologi, hidrografi, oceanografi, astronomi, dan geografi matematika. Sedangkan aspek sosial ada biologi, biogeografi, antropologi, etnografi, geografi ras, geososiologi, geografi sosial, ekonomi, geografi ekonomi, politik, geografi politik, sejarah, dan geografi sejarah. Selanjutnya akan coba saya bahas beberapa ilmu yang menurut kalian masih asing. Apa sih sebenarnya ilmu ini? Ini sebenarnya belajar tentang apa? Nah, di sini saya mencoba menjelaskan beberapa ilmu yang masih asing di telinga. Yang pertama, geologi. Mungkin banyak orang sudah mengetahui apa itu geologi. Cuman sebenarnya masih bingung apa itu geologi secara harafiah, atau sebenarnya geologi itu mempelajari apa saja. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk permukaan bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Tenaga dari dalam bumi disebut juga endogen. Contohnya adalah vulkanisme, tektonisme, serta gempa bumi. Di sini geologi mempelajari termasuk struktur, komposisi, serta sejarahnya. Terdapat juga cabang-cabang dalam geologi seperti kristalografi, mineralogi, petrologi, struktur geologi, geofisika, stratigrafi, historis geologi, geologi fisik, dan geomorfologi. Selanjutnya, astronomi. Astronomi adalah ilmu yang secara pokok mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal-usul, sifat fisika atau kimianya, meteorologi, dan gerak dan bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Singkatnya adalah astronomi adalah ilmu yang mempelajari semuanya yang berasal dari alam semesta. Kemudian ada meteorologi. Meteorologi adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari atmosfer. Bersama-sama dengan klimatologi yang mempelajari iklim, fisika atmosfer, dan kimia atmosfer, mereka adalah subdisiplin dari sains atmosfer. Meteorologi dan hidrologi akan membentuk suatu bidang baru, bidang interdisipliner yang bernama hidrometeorologi. Kemudian ada oceanografi. Oceanografi adalah ilmu kelautan. Dia adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari samudera atau lautan. Ilmu ini mencakup berbagai topik seperti organisme laut, dinamika ekosistemnya, arus samudera, gelombang, dinamika cairan geofisika, tektonik lempeng di samudera, geologi dasar laut, serta berbagai zat kimia dan fisika di dalam lautan dan perbatasannya. Yang kelima ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain ataupun umum. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang ketujuh adalah politik. Politik sebenarnya adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Selanjutnya ada antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu, dan
dan masa kini yang mengabarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati, dan juga humanoira. Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai spesies Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Yang terakhir adalah biogeografi. Biogeografi adalah cabang dari biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktunya. Cabang keilmuan ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang mempengaruhinya. Nah, sekian lesson kali ini. Kemudian untuk lesson selanjutnya saya akan menceritakan mengenai cabang-cabang dari ilmu geografi. Jika sekarang saya telah menceritakan apa saja ilmu yang mendasari lahirnya geografi, maka lesson selanjutnya saya akan menceritakan mengenai bahwa geografi itu tidak hanya geografi saja, melainkan ada banyak sekali cabang-cabang dari ilmu geografi itu sendiri. Oke, see you on the next lesson.